Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat OBP, balik lagi sama kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Depan pohon, Mbak. Iya betul. Dan belakang kita ada pohon yang jauh. Dan ada jembatan. Sobat OBP tahu ini di mana? Jembatan merah. Aduh, kasih keroncong dulu lagu jembatan merah. Tiba-tiba ada keroncong. Ya, Sobat OBP balik lagi dan selamat datang. Mungkin ada yang baru buka channel kita, baru nemu. Selamat bergabung kalau begitu. Jangan lupa di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Yang bayar apa tuh berarti? Beli kuota. Buat nonton ya. Udah mendapat wifi gratis. Oh iya, kalau ada wifi gratis, alhamdulillah. Subscribe terus nonton. Ya, semoga Sobat OBP semuanya dalam kondisi sehat semuanya dan selalu semangat untuk ngobrolin Islam, dan kita selalu semangat juga buat bikin kontennya. Ngobrolin apa aja gitu. Apa aja dah. Yang penting lah. Request gitu, ngobrolin tentang ini, ayo. Ntar kita kulik-kulik bahannya dulu ya. Iya. Iya, ingat video sebelumnya ya Bu ya, yang kita ngobrolin tentang apa lifestyle-nya pejabat yang kemarin sempat memicu aksi yang luar biasa itu ya. Nah ini jadi ini ya, sempat kan kemarin tuh ada yang rumah salah satu atau salah berapa ya anggota dewan sempat dijarah. Salah 1, gitu. salah 2, salah 3. Iya, salah 37. Itu tuh ya kita juga kaget juga ya, ada yang dapat ini, ada yang dapat itu gitu ya. Jadi kayak memang pada triggernya ada yang memicu mereka buat melakukan itu. Saat itu kan kondisinya ya beliaunya ada salah kepleset ngomong lah. Kemudian ya terus tuh dasar memang orangnya kelihatannya kaya gitu ya. Ternyata sampai dibuka rumahnya ya, nemu ini, nemu apa kemarin macam-macam lah. Banyak ya di berita Bu ya, seliweran segala macamnya itu. Kita sempat kaget, ada yang harusnya nggak usah diambilin, harusnya ada ini, ada segala. Kan itu apa ya, kita juga sempat punya ada selentingan gitu, mau ada ini ya, lagi dibahas gitu ya, nggak tahu udah RUU apa sih, perampasan aset. Nah itu jadi ada tarik ulur juga di DPR gitu. Jadi apa namanya, publik tuh juga sudah lelah gitu ya mendengar ini. Ada yang bilang ada alasannya lah, masih perlu pendalaman lah. Nah, itu masalah klasik gitu. Butuh sinkronisasi lah. Nggak sesuai dengan karakter hukum di Indonesia. Pokoknya belum ada kesepahaman antar praksi. Aduh, iya banyak lah. Iya, basa-basi yang rakyat udah tahu gitu. Iya, arahnya tuh nggak bakalan kejadian kayak gitu loh. Jadi kan karena memang itu jadi menyentuh urat nadinya kepentingan para elit gitu ya. Karena kalau ini disahkan benar-benar, dan dijalankan secara konsisten, jadi gimana ya, benar-benar buat ngambil hasil-hasil aset-aset yang hasil korupsi. Tapi memang bener ya, karena banyak banget ya. Iya harus ya. Masa ada kan kecelintingan loh, seandainya hasil korupsi itu diambil untuk bayar utang bisa. Iya betul. Iya kan. Yang dulu korupsi 270 triliun gitu kan, dengan hutang Indonesia yang berapa triliun, kan harusnya bisa menutupi tuh. Iya. Kalau uangnya ada. Iya betul. Nah itu tadi. Jadi ya banyak lah tadi, banyak sinkronisasi, harus sinkronisasi kesana kemari gitu ya. Iya, jadi karena ada juga nanti yang takutnya gini, kalau misalnya nanti ngambil menyita aset gitu ya, nanti ada yang kena juga ke rakyat juga, karena bisa jadi nanti ada rakyat yang hartanya rakyat nanti diambil atas nama ini loh harta negara gitu, sampai ke situ gitu ya, yang dalam tanda kutip membuat khawatir lah seperti itu. Jadi apa namanya, kalau misalnya kita ini kan sebagaimana Islam itu kan sudah tahu gitu bahwasanya kalau Islam tuh melarang banget ada perolehan harta yang secara batil. Kalau di Quran surah Al-Baqarah ayat 188 itu kan, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan jalan yang batil. Jangan pula membawa urusan harta itu kepada hakim setelah kalian dapat memakan sebagian harta orang lain dengan jalan dosa, padahal kalian mengakui itu dosa. Nah itu juga jadi buat pengingat gitu loh, buat pengingat bahwasanya ini loh yang kepada ya harta-harta korupsi tadi tuh ya.
Dan itu yang akhirnya jadi ini ya Bu, jadi akhirnya karena tadi ada yang kepleset ngomong, sakit hati dipicu dengan beban hidup yang semakin berat gitu. RUU perampasan aset belum kelar-kelar juga karena tarik ulur kepentingan ya. Nah kemudian jadilah pada saat itu warga banyak melakukan penjarahan. Nah itu yang jadi pertanyaan juga sebenarnya Bu. Penjarahan yang seolah-olah tuh kayak nggak apa-apa, itu kan harta hasil misalnya ya, ada yang bilang itu hasil dari korupsi gitu, harta hasil dari dia juga pejabat rakyat gitu ya, hartanya juga punya rakyat, macam-macam lah gitu ya. Apa namanya terjadi gitu ya penjarahan itu. Cuman kan kita malam yang terjadi itu kayak benar-benar mengambil kesempatan gitu ya. Iya, di tengah isu yang kemarin gitu. Lalu kan apa namanya, boleh nggak sih, pertanyaan ada gitu kan? Iya. Boleh nggak sih? Kontroversi kan dia melakukan penjarahan itu, walaupun kan kita ujung-ujungnya udah tahu gitu sebenarnya yang melakukan itu bukan warga sekitar ya. Memang dilakukan oleh orang-orang yang sepertinya itu sudah di udah di setting gitu. Nah, iya itu. Kata mereka ya, terutama yang dari misalnya rumahnya yang dijarah itu tuh. Katanya kayak ada komandonya gitu, kayak dikoordinasi dengan gitu ya. Iya, untuk betul. melakukan penjarahan itu. Tapi kan ada yang pro dan ada kontra kan terhadap hal yang demikian itu. Lalu pertanyaannya kan hukumnya barang jarah itu gimana gitu. Apakah halal gitu bagi mereka melakukan penjarahan dengan dalih eksekusi perampasan aset pejabat oleh rakyat? Karena nggak RU-nya nggak ini ya. Udah rakyat aja yang ngambil. Ini rakyatnya main hakim sendiri. Iya benar. Aduh. Tapi sebelumnya kan perlu dipahami dulu ya definisi dan hukum cara penjarahan dalam fikih Islam. Iya. Nah, penjarahan dalam fikih Islam disebut dengan istilah al-nahbu, orangnya disebut al-muntahik. Nah, definisi penjarahan ini kan al-nahbu dalam kitab al-ma'usu'ah, al-fiqhiyah, al-kuwaitiyah adalah mengambil harta yang dilakukan dengan paksaan dan didominasi secara terang-terangan. Jadi maksa dan terang-terangan. Jadi hukum melakukan penjarahan ini adalah haram ya. Karena termasuk dalam larangan umum dalam Al-Quran itu dan hadis untuk memakan harta orang lain secara batil. Jadi nggak boleh sebenarnya. Walaupun ibaratnya tuh kan kita belum bisa menginikan jual lah, ibaratnya kayak menyaring, oh ini hasil korupsi atau hasil usaha kan nggak bisa juga kan. Tadi di dalam Al-Quran ya, dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak sesuai syariah, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka di antara kamu. Surah An-Nisa 29. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seseorang itu menjarah suatu harta jarahan yang membuat orang-orang memandangnya ketika dia menjarahnya, sedangkan dia adalah orang yang beriman dengan sempurna. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dalil-dalil di atas itu ya, dari Al-Quran dan hadis tadi jelaslah penjarahan itu adalah haram dalam Islam. Itu yang ada ibu-ibu yang dapat jam tangan ya? Iya. Dan ternyata harganya bukan puluhan juta. Tapi beliau kembalikan. Iya, itu yang harus dilakukan berarti ya. Jadi tidak semata-mata karena kemarahan kemudian harus, akhirnya ya berarti ada step ada ininya ya. Ada orang yang mungkin nanti bisa melakukan itu. Iya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ada sedikit kecerahan yang bisa diambil dari video ini. Undur diri dulu. Saya Dian Anjarwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.